Pada tutorial kali ini, kita akan belajar mengenai penggunaan constraint. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7 animasi yang sudah kita buat pada tutorial yang lalu. Pada pembuatan animasi, biasanya kita menginginkan kebebasan penuh untuk menggerakkan objek. Namun software animasi biasanya menyediakan fitur yang disebut sebagai constraint, atau penghalang, atau penghambat, atau pembatas. Seperti namanya, constraint digunakan untuk membatasi gerakan suatu objek saat kita membuat animasi. Meskipun digunakan untuk membatasi gerakan objek, namun sebenarnya tujuan penggunaan constraint adalah untuk mempermudah proses pembuatan animasi. Pada tutorial ini kita akan belajar mengenai penggunaan constraint. Kita akan mulai dengan melakukan seleksi pada objek cube yang ada. Kita akan pindahkan posisi pivot dari objek cube ini ke sisi bawah. Jadi kita beralih ke edit mode. Kita aktifkan face select mode. Lalu kita seleksi face yang ada di sisi bawah. Sehingga saat kita seleksi, panah biru atau sumbu set mengarah ke dalam kubus. Lalu kita klik menu Mesh, Snap, Cursor to Selection. Ya, kita pindahkan 3D cursor ke seleksi. Lalu kita kembali ke objek mode. Setelah kita kembali ke objek mode, pada panel button window kita klik tombol editing. Lalu kita klik tombol center cursor yang terdapat pada kelompok mesh. Kita klik tombol center cursor. Ini posisi pivot dari objek cube sudah berpindah ke bagian bawah, ke sisi bawah dari objek kubus. Ya, kita akan pindahkan dulu posisi kubus ini sembarang. Kita arahkan kursor ke salah satu sumbu. Kita lempar aja sembarang. Kita akan beri warna. Pada panel button window, kita klik tombol shading. Lalu kita akan ganti warna, klik petak warna yang ada di sebelah tombol call. Ya, kita beri warna merah saja. Seperti ini. Lalu kita akan membuat objek baru. Kita mulai dengan memindahkan 3D cursor ke pusat dunia. Kita klik menu View Properties. Kita perbesar panel View Properties. Pada kelompok 3D cursor, kita reset nilainya menjadi 0. Ya. Kita bisa tutup panel View Properties. Lalu kita aktifkan pandangan dari atas. Kita akan membuat objek baru. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Klik menu Add, Mesh, Cube. Ya, kita membuat kubus baru. Ini sebuah kubus baru. Kita langsung berada di edit mode. Pada saat kita membuat objek baru, kita klik tombol face select mode, lalu kita seleksi, klik tombol kanan mouse pada face yang ada di atas. Jadi saat kita seleksi, panah biru mengarah keluar dari kotak. Sama seperti tadi, kita klik menu Mesh, Snap, Cursor to Selection. Ya, lalu kita kembali ke objek mode. Pada panel button window, kita klik tombol Editing. Pada kelompok Mesh, kita klik Center Cursor. Ya, sehingga kursor beralih ke posisi 3D cursor. Lalu kita akan beri warna. Kita klik tombol Shading. Karena objek kotak yang baru ini belum memiliki material, kita klik tombol Add New yang ada pada kelompok material. Lalu kita klik petak warna yang ada di sebelah tombol Call. Kita akan beri warna biru. Kira-kira seperti ini. Ini kita akan ubah nama dan ukuran objek kotak ini. Kita buka panel Transform Properties. Kita seleksi objek kotak biru.
Kita ganti nama cube.001 menjadi lantai 1. Kita letakkan pada log X 0, log Y 0, dan log Z juga 0. Lalu untuk parameter size X, kita isi nilainya 1. Mungkin kita isi nilainya 2. Untuk size Y kita isi nilainya 4. Dan size Z kita isi nilainya 0,5. Seperti ini. Lalu kita akan gandakan objek lantai 1. Kita seleksi objek lantai 1, klik menu objek, duplicate. Kita klik perintah duplicate, kita geser mouse, setelah salinannya keluar tekan tombol escape. Lalu kita ganti nama lantai 1.001 menjadi lantai 2. Kita akan letakkan pada log X 4. Dan untuk log Z kita isi nilainya 2 ya. Jadi lebih tinggi seperti ini. Ya, kita akan gandakan sekali lagi. Pastikan kita seleksi objek lantai 2. Kita klik menu objek, duplicate, kita geser mouse, setelah salinannya muncul tekan tombol escape. Lalu kita ganti nama lantai 2.001 menjadi lantai 3. Kita letakkan pada log X 6. Dan log Z kita isi 4. Ya. Oh. Log X mungkin 8. Ya. Jadi seperti tangga. Ya, kini kita akan pindahkan objek kotak. Kita seleksi objek kotak yang warna merah. Kita ganti nama cube menjadi kotak. Lalu kita letakkan pada log X 0, log Y juga 0, dan log Z kita isi nilainya 2. Ya. Kita aktifkan pandangan dari depan. Ya. Seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada objek kotak dan juga objek lantai semacam tangga. Jika kita seleksi objek kotak lalu kita geser pada sumbu biru, kita akan lihat objek kotak bisa menembus lantai. Ya, pada tutorial yang lalu kita sudah belajar cara membuat objek yang seolah-olah memiliki kepadatan, jadi pada waktu bertubrukan tidak menembus. Tapi untuk kali ini kita tidak akan menggunakan cara yang sama karena cara tersebut cukup merepotkan. Ya, kita akan menggunakan constraint. Kita akan mulai dengan membuat sebuah empty. Kita aktifkan pandangan dari atas. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita klik menu add, empty. Kita membuat sebuah empty. Kita beri nama empty kotak. Lalu kita letakkan pada log Z 2. Ya, ini adalah posisi di sisi bawah kotak. Kita akan jadikan objek kotak sebagai child dari empty kotak. Jadi kita seleksi objek kotak, sambil menekan tombol shift, kita seleksi objek empty kotak. Pastikan objek empty kotak dipilih terakhir, lalu kita klik menu objek, parent, make parent. Kita klik make parent, ya, sehingga sekarang objek kotak bisa kita pindahkan sendiri. Tapi jika objek empty kotak kita pindahkan, maka objek kotak akan ikut berpindah. Untuk pembuatan animasi dengan menggunakan constraint, disarankan semua objek yang akan diberi constraint dijadikan child dari sebuah empty. Dan nanti yang akan kita beri constraint adalah objek empty tersebut. Jadi bukan objek 3-dimensionalnya, tapi empty yang kita beri constraint. Ya. Di sini kita akan mulai membuat animasi.
Uh, kita aktifkan pandangan dari depan. Ya, kita akan membuat animasi objek kotak ini naik tangga, jadi jatuh lalu melompat ke lantai 2 dan lompat lagi ke lantai 3. Ya. Masalahnya seperti kita tahu, kalau objek kita geser ke bawah akan nembus objek lantai. Di sini kita akan menggunakan constraint yang disebut sebagai floor constraint. Kita seleksi objek empty kotak, kita seleksi. Lalu pada panel button window kita klik tombol objek. Pada tombol objek terdapat 3 panel: anim setting, draw, dan constraint. Kita hanya memerlukan panel constraint. Kita akan minimize dulu panel anim setting dan panel draw. Kita bisa klik tombol segitiga yang ada di sudut kiri atas dari masing-masing panel hingga yang terlihat hanya panel constraint. Setelah yang terlihat hanya panel constraint, kita pastikan kita melakukan seleksi pada objek empty kotak. Kita bisa lihat di sudut kiri bawah nama objek empty kotak ditampilkan. Jika yang ditampilkan adalah nama kotak, kita harus seleksi objek empty kotak supaya seleksi kita benar. Lalu klik tombol add constraint, kita pilih floor. Ya, ini adalah tampilan dasar dari panel constraint. Kita bisa perbesar supaya lebih jelas. Kita perbesar. Di sini pertama ada nama constraint floor. Lalu di sini ada peta target. Peta target menunjukkan objek yang akan menjadi pembatas, yang akan kita tentukan sebagai pembatas atau penghalang dari gerakan sebuah objek. Di sini kita akan masukkan objek lantai 1 sebagai pembatas pertama dari objek empty kotak. Jadi kita seleksi objek empty kotak, lalu pada constraint floor untuk peta target kita klik, kita ketik nama lantai 1. Ya, jika kita salah mengetik nama objek, maka Blender secara otomatis akan menghapus nama yang kita input ke peta target. Jadi pastikan kita menulis nama objek yang kita jadikan target dengan benar. Kita pastikan dengan menggunakan panel transform properties, nama penulisan nama objek. Kita seleksi lagi objek empty kotak, lalu kita masukkan nama objek lantai 1. Ya, jika penulisannya benar, maka nama objek akan tetap tertulis di peta target. Lalu selanjutnya ada tombol-tombol sumbu X, Y, Z, min X, min Y, dan min Z. Tombol-tombol ini digunakan untuk menentukan sumbu yang akan digunakan untuk membatasi pergerakan objek. Ya, kita gunakan Z karena kita akan menggunakan arah atas bawah sebagai pembatas. Dan sekarang kita akan coba apakah constraint yang kita tambahkan ini berjalan atau tidak. Ya, pastikan kita seleksi objek empty kotak, kita arahkan kursor pada panah biru, kita geser ke bawah. Ya, kita lihat saat mencapai objek lantai, objek empty kotak dan juga objek kotak tidak bisa bergerak lagi. Meskipun kita lihat kursor terus bergerak ke bawah, dan pada panel transform properties parameter lock set terus berubah, tapi objek empty kotak dan objek kotak tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Ya, berhenti di sini. Kita bisa geser ke atas, tapi tidak bisa kita geser ke bawah. Ya, ini penggunaan constraint floor digunakan untuk membatasi gerakan suatu objek. Kita bisa batasi gerakan ke kiri, ke kanan dengan menggunakan suatu objek untuk membatasi gerakan. Batasan dilakukan terhadap pivot ke pivot. Jadi perhitungan posisi batasan dihitung dari titik pivot ke titik pivot. Itu sebabnya tadi kita memindahkan posisi pivot dari objek lantai ke sisi atas. Dan untuk objek kotak kita menggunakan
objek empty kotak sebagai pengganti titik pivotnya. Dengan cara ini kita bisa memindahkan objek tanpa memindahkan titik pivot, tapi pivotnya bisa terlihat berpindah. Kita reset dulu, nilai log set menjadi 0. Kita kembalikan ke atas. Kita akan coba membuat animasi. Kita gunakan pandangan dari depan. Ya, kita akan sediakan 100 frame animasi. Lalu pada frame pertama, kita seleksi objek empty kotak. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Kita membuat keyframe untuk lokasi. Lalu pada frame 25, kita geser ke bawah. Ya, segini. Nilainya bebas, jadi parameter log set di sini bebas. Yang penting objek kotak sudah menempel pada objek lantai. Kita klik lagi menu objek, insert keyframe, lock. Lalu kita akan membuat objek kotak melompat ke lantai 2. Kita bergeser ke frame 50. Ya, pada frame 50 kita geser objek kotak ke sini. Mungkin bukan pada frame 50, pada frame 50 kita geser objek kotak ke sini. Katakan di sini. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Ya, ini posisinya bebas, yang penting berada di atas objek lantai 2. Lalu pada frame 70 kita jatuhkan objek empty kotak ke objek lantai 2. Ya, kita lihat di sini saat kita jatuhkan objek kotak ke objek lantai 2, ternyata objek kotak bisa menembus hingga mencapai batas dari posisi objek lantai 1. Ya, jadi kita perlu memindahkan constraint dari lantai 1 ke lantai 2. Ya. Kita batalkan dulu pemindahannya. Jadi kita bisa klik tombol maju kembali ke awal di frame 1. Ya. Saat ini jika kita play animasi, kotak jatuh lalu melompat. Ya, sampai di sini di frame 50. Kita kembali ke frame 50 dulu. Ya. Ya. Pada panel constraint ada parameter tambahan di bagian sebelah bawah yang disebut influence atau pengaruh. Pada saat kita menambahkan constraint, nilai influence selalu bernilai 1 atau bernilai penuh. Jika kita turunkan parameter influence menjadi 0, maka constraint tidak akan mempengaruhi objek. Jadi di sini objek empty kotak diberi constraint terhadap objek lantai 1. Tapi dengan influence bernilai 0, maka pada saat objek empty kotak kita geser, sekarang objek lantai 1 tidak lagi menjadi constraint, tidak membatasi gerakan objek empty kotak lagi. Dan bila kita naikkan parameter influence menjadi 1, objek empty kotak akan dibatasi lagi oleh objek lantai 1. Ya. Parameter influence bisa kita animasikan. Jadi kita bisa tambahkan constraint baru. Kita seleksi objek empty kotak. Pada panel constraint kita bisa klik tombol add constraint. Kita tambahkan lagi sebuah floor. Ya, sehingga kini ada 2 constraint. Floor yang pertama menggunakan objek lantai 1 sebagai constraint, dan floor yang kedua belum memiliki target. Untuk constraint floor yang kedua, kita akan isikan nama lantai 2 sebagai constraint. Jadi kita klik peta target, kita isi nama lantai 2. Ya. Kita beri sumbu yang sama, sumbu Z. Dan kita akan mulai dengan menggunakan parameter influence bernilai 0. Karena di awal animasi kita menggunakan
constraint yang pertama, lantai 1 sebagai pembatas, sedangkan lantai 2 tidak menjadi pembatas. Jika saat ini constraint yang kedua yang menggunakan lantai 2 sebagai pembatas nilai influence 1, maka saat objek empty kotak kita geser ke bawah akan terhambat saat berada di ketinggian yang sama dengan objek lantai 2. Ya, tidak bisa terus ke bawah karena ditahan oleh constraint terhadap lantai 2. Ya. Karena itu kita turunkan dulu nilai influence untuk constraint yang menggunakan target lantai 2 menjadi 0 supaya lantai 1 bisa digunakan. Lalu kita beralih ke frame 70. Di frame 70 kita naikkan parameter influence dari constraint yang menggunakan target objek lantai 2 menjadi 1. Kita jatuhkan objek empty kotak hingga terhambat oleh lantai 2. Lalu kita buat keyframe, objek, insert keyframe, lock. Ya, ini sekilas kita sudah berhasil menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Tapi jika kita ulang dari awal, kita play animasi, kita akan lihat ternyata di awal animasi influence dari constraint floor yang kedua sudah langsung mempengaruhi. Jadi constraint yang pertama jadi tidak berguna. Ya. Supaya kedua constraint bisa berjalan dengan benar, kita akan animasikan parameter influence. Jika kita lihat di sisi kanan dari parameter influence terdapat tombol key. Tombol key ini jika diklik akan membuat keyframe untuk parameter influence. Ya. Di sini kita akan mulai dengan mengatur, pastikan kita pada frame 1. Kita turunkan parameter influence yang ada di constraint dengan target objek lantai 2 menjadi 0 sehingga tidak memiliki pengaruh. Kita akan beralih ke frame 50 saat kotak berada di sisi atas, jadi melompat. Di sini di frame 50 kita akan pindahkan influence dari constraint yang pertama yang menggunakan target lantai 1 ke constraint yang kedua. Kita klik tombol key. Kita lihat jika kita berhasil membuat keyframe, panel Epoch Curve Editor akan menampilkan channel baru yang disebut sebagai influence. Dan jika kita lihat pada panel Epoch Curve Editor di bagian headernya, di sini akan muncul constraint. Dan keyframe untuk objek jadi tidak terlihat. Jika kita ingin melihat kembali keyframe untuk objek, kurva untuk objek, kita bisa klik petak constraint yang ada di header panel Epoch Curve Editor. Lalu kita pilih objek. Ya. Jadi jika kita pilih objek, maka yang ditampilkan adalah kurva untuk keyframe transform atau pergerakan objek, dan jika kita pilih constraint, yang ditampilkan adalah kurva untuk influence. Ya. Pada frame 51 kita tambahkan keyframe baru pada frame 51. Jadi langsung dari frame 50 kita ke frame 51, hanya berselang satu frame. Kita turunkan influence dari constraint yang pertama menjadi 0. Kita klik tombol key. Kita lihat di panel Epoch Curve Editor, kini kurva dari frame 50 ke frame 51 terbentuk langsung jatuh dengan tajam. Seperti ini, ya, jatuh dengan tajam. Kan hanya berselang satu frame, ya. Dan di frame 51 kita naikkan influence dari constraint yang kedua menjadi 1. Kita klik tombol key. Ya, pada panel Epoch Curve Editor kita lihat kurva untuk constraint yang kedua dari frame 50 ke frame 51 terlihat naik dengan tajam seperti ini, ya. Dan jika kita play, sekarang kita play, di frame awal masih ditahan oleh lantai 1 dan berikutnya ditahan oleh lantai 2. Ya. Kita bisa lanjutkan dengan menambah lantai 3 sebagai constraint.
Kita seleksi objek empty kotak, kita tambahkan constraint floor baru. Ini ada 3 constraint floor. Untuk constraint floor yang ketiga, kita isikan OB lantai 3. Kita mulai dengan nilai 0. Ya, tadi kita sampai di frame 70 saat kotak menyentuh lantai 2. Ini kita beralih ke frame 90. Nah, ke frame 80 ya. Di frame 80 kita buat objek kotak melompat lagi di atas lantai 3. Kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Lalu pada frame 90 kita jatuhkan objek ya. Di sini kita bisa insert keyframe lock ya. Kita akan buat constraint. Kita kembali ke frame 80 saat kotak berada di atas. Pada panel constraint kita buat keyframe baru untuk influence dari constraint yang kedua yang menggunakan target lantai 2. Kita klik tombol key. Lalu kita juga beri keyframe untuk constraint yang ketiga yang menggunakan target lantai 3 dengan influence 0. Kita klik tombol key. Lalu pada frame 81 kita turunkan nilai influence dari constraint yang kedua. Kita klik tombol key dan kita naikkan influence dari constraint yang ketiga. Kita klik tombol key. Ini jika kita play animasi ya. Seperti ini hasilnya. Ya, jadi dengan menggunakan constraint kita bisa mempermudah proses pembuatan animasi. Kita bisa tambahkan keyframe baru untuk objek kotak. Kali ini kita akan coba tambahkan pada frame 23. Pada frame 23 kita akan turun dulu. Ya, di sini kita akan tambahkan keyframe untuk objek kotak. Kita klik menu objek, insert keyframe, size. Lalu berikutnya saat kotak menyentuh lantai, kita bisa perbesar parameter size X menjadi 1,5 dan size Z kita turunkan jadi 0,2. Kita klik lagi menu objek, insert keyframe, size. Kita geser ke frame 18, klik menu objek, insert keyframe, size. Lalu pada frame 21 kita reset nilai size menjadi 1. Klik menu objek, insert keyframe, size. Ya, jika kita play animasinya, ya di sini juga sama, kita akan buat keyframe saat objek kotak hampir menyentuh lantai. Kita klik menu objek, insert keyframe, size. Lalu saat objek kotak menyentuh lantai, kita ganti parameter size X menjadi 1,5, size Y tetap, size Z 0,2. Objek, insert keyframe, size. Kita tambahkan 2 frame. Objek, insert keyframe, size. Lalu kita reset nilainya jadi 1. Objek, insert keyframe, size. Ya, ini hasil animasi yang kita buat.
Ya, dengan menggunakan empty sebagai parent dari objek kotak, kita bisa dengan bebas menambahkan animasi transform untuk objek kotak tanpa mempengaruhi constraint. Jadi kita bisa tambahkan seperti tadi ada perubahan ukuran. Kita juga bisa tambahkan jika di tengah jalan kotak akan salto, berputar, dan seterusnya. Ya, jadi demikian dasar-dasar penggunaan constraint yang ada di Blender 3D versi 2.41. Terima kasih, semoga bermanfaat.